disampaikan terkait kedatangan ke sekretariat KONI hari ini menindaklanjuti pendaftaran atau hal lain, Pak? Ya, jadi kemarin itu kita mengutus Mas Subur untuk mengambil formulir. Jadi hari ini kita mengembalikan formulir pendaftaran KONI. Jadi insya Allah kita mendaftar untuk ini pergantian pengurus ketua KONI dengan setengah jalan. Gitu. Iya, Pak. Secara dukungan sudah disampaikan, Pak. Ada berapa dukungan dari cabur? Ya, jadi saya itu berangkat kan dari aspirasi teman-teman cabur ya, cabur karena hasil Porprov kemarin kan kita berasa gitu si buncit dan seperti itu, sehingga teman-teman tirohnya teman-teman cabur itu ingin ada peningkatan di Porprov mendatang. Porprovnya itu tahun 2027 ya, sehingga saya itu berpikir keras bagaimana kita waktunya sudah mepet. Kemarin ketuanya mengundurkan diri, sehingga mau tidak mau harus ada langkah-langkah yang strategis, baik taktis, itu bagaimana kita meningkatkan prestasi kita di Porprov nanti di tahun 2027. Makanya alhamdulillah dari saya bismillah kita berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi olahraga kita di tahun 2027, sehingga dukungan-dukungan itu akhirnya muncul. Ini tadi kita membawa beberapa dukungan dari rekan-rekan cabur kan gitu. Pak, untuk tindak lanjut nanti jika nanti jenengan menjadi ketua, semangat apa yang dibawa untuk KONI, Pak, ke depannya? Oke, jadi kita berharap, karena saya kembali lagi, jadi ini kan kita berharap untuk perbaikan-perbaikan terhadap olahraga kita. Jadi ada 5 gambaran, 5 harapan yang ada di pikiran saya. Yang pertama itu tentang kualitas dan kuantitas atlet kita itu harus ditingkatkan. Terus juga kualitas pelatih juga harus ditingkatkan. Yang ketiga tentang sarana prasarana, itu kita masih jauh sekali di Trenggalek itu. Fasilitas-fasilitasnya itu belum standar nasional gitu, mungkin sepak bola saja. Jadi ada basket itu juga belum, kita punya gor Kecap itu juga belum, kolam renang juga belum ada standar. Nah, ini akan kita picu. Kemarin alhamdulillah Pak Bupati kan sudah menetapkan OPD baru, itu sangat luar biasa nanti untuk percepatan infrastruktur kita. Yang keempat itu tentang tata kelola KONI juga harus kita perbaiki, tentang akuntabilitas, tentang manajemen itu ya kita perbaiki. Terus yang kelima itu ya kita harus sinergi antar pemangku kepentingan di seluruh Kabupaten Trenggalek kalau pengen olahraga itu kita itu bisa semakin lebih maju. Jadi bisa sinergi lah semua pihak. Dan yang menjadi kegalauan saya, kita itu tidak punya waktu sebenarnya. Jadi struktur perencanaan anggaran, karena KONI itu menggunakan anggaran dari pemerintah daerah ya. Jadi kita hanya ada waktu KONI itu untuk membuat grand design perencanaan itu bagaimana Porprov kita di tahun 2007 itu bisa meningkat, bisa tidak seperti yang kemarin, kita tidak seperti di urutan yang paling terakhir kan seperti itu. Jadi sampai bulan Maret ini nanti Kabupaten Trenggalek akan melaksanakan musrenbang perencanaan, RKPD dan sebagainya. Jadi untuk membuat grand design anggaran ya waktunya saat bulan Maret ini di untuk tahun 2027. Jadi kalau kita salah ini di bulan-bulan ini, bulan Februari dan Maret ini nanti KONI itu membuat grand design anggaran untuk tahun 2027, harapan kita untuk bisa masuk ke Porprov dan meningkatkan kualitas kita itu akan hilang gitu. Jadi makanya akhirnya ya saya meniatkan diri, menguatkan diri. Akhirnya kita di tengah perjalanan
ketua umum yang kemarin itu mengundurkan diri, insya Allah kita siap untuk mengganti dan meneruskan program-program yang lebih baik. Pak, Pekan Olahraga Kabupaten, kiranya beberapa kabupaten ini kan belum pernah digelar. Ada enggak target nanti menggelar Porkap? Seandainya nanti diamini menjadi ketua KONI Trenggalek. Ya harus. Jadi harapan kita itu berkelanjutan ya. Jadi sebelum Porprov itu Porkap dulu untuk menyaring itu. Tapi kan kembali lagi terhadap anggaran. Nah, untuk tahun ini saja kita itu terkena efisiensi, jadi anggaran KONI pun terjun bebas di tahun 2026 kemarin sudah saya cek anggaran KONI itu hanya tinggal 1 miliar. Padahal untuk 32 cabang olahraga. Nah, ini juga pemikiran kita bagaimana kita meningkatkan prestasi, tapi anggaran kita kan sangat terbatas seperti itu. Ya mudah-mudahan kemampuan kita bagaimana meningkatkan anggaran dan sebagainya dengan berbasiskan kinerja itu nanti bisa kita laksanakan. Pak Duding, untuk anggaran ini kan mungkin akan lebih mudah Pak Duding untuk penyusunan KONI karena jenengan kan di DPRD, lalu juga nanti ketika menjadi ketua KONI apakah ada jaminan untuk lebih besar anggaran yang ada di KONI? Iya, jadi anggaran kita itu jadi tidak merta-merta semena-mena, kita tidak seperti itulah. Kita itu kan pemerintahan, jadi ada alur, ada mekanisme dan sebagainya. Jadi basisnya adalah kinerja dalam perencanaan itu apa yang akan dilakukan oleh teman-teman, makanya kita membuat grand design itu harus tuntas apa yang akan dilakukan teman-teman, nanti anggaran itu akan mengikuti. Kalau kita tidak berbasis kinerja ya susah. Jadi profesionalitas kita itu di situ, kita uji nanti di situ. Nanti teman-teman cabur itu juga harus meningkatkan profesionalitas kinerjanya itu, program-program jangka pendeknya yang akan dilakukan apa dan sebagainya. Nanti akhirnya titik endingnya adalah di anggaran gitu. Insya Allah kalau kinerjanya membuat kinerja program bagus, anggarannya juga akan meningkat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.